Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Selamat malam guys, akhirnya setelah kian lama kita nggak berjumpa, kita berjumpa lagi di episode BTW malam ini spesial banget karena narasumbernya adalah sebuah komunitas, bisa dibilang komunitas nggak ya? Atau sebuah wadah juga bisa. Nah, ini bentukannya apa, yang jelasnya itu bakal kita obrolin nanti. Yang jelas, kalian tahu banget narasumber ini adalah ublik.id. Kalian pernah dengar nggak sih ublik? Yang suka bikin lomba menulis, yang juga suka adain kelas-kelas online. Nah, sebenarnya mereka ini siapa sih? Dan mereka ini punya tujuan visi misi apa sih membentuk sebuah wadah ini? Langsung aja kita telepon siapakah narasumbernya. Ini dia. Nah, ini dia bintang tamu aku malam ini. Ada Kak Rido dari Ublik. Hai. Halo, manggilnya Bunga atau siapa sih nih? Bunga atau Banyaknya sih yang bilang Unge. Ya, Bunga juga boleh. dia kayak itu dong berarti siapa tuh artis ya? Iya, namanya mainstream soalnya Bunga. Oke. Nah, Kak Oke. Rido nih, kita sebelum masuk ke inti pembahasannya, aku mau nanya dulu nih, sebenarnya Kak Rido ini asli orang mana sih? Aku aslinya sih sebenarnya Jawa Timur, cuman sekarang domisilinya itu di Jakarta gitu. Oh, Di jadi Jakarta. sekarang tinggal lebih Jakarta lama di Selatan. Jakarta. Ya, udah dari tahun 2012. Oh, udah lama ya? Udah dari kuliah terus lanjut kerja di sini juga. Oke. Nah, sebenarnya banyak juga kan nih yang nanyain tentang Ublik ya. Itu tuh Hmm. sebenarnya semacam komunitas atau seperti apa sih, Kak? Sebenarnya Ublik itu lebih ke kami bilang sih sebuah platform ya. Jadi kita ada komunitas, kita juga ada media juga, kita juga ada sebuah saran untuk belajar itu which is itu kelas online-nya. Jadi kita tuh banyak gitu sebenarnya lininya. Kita kalau official itu ada Ublik Bicara itu webinar, terus ada Sahabat Ublik itu komunitas literasi, terus ada juga Ublik Kelas itu kelas online. Terus semuanya itu tergabung di ublik.id gitu sih. Di ublik.id-nya sendiri juga ada media juga sih. Gitu, Oh media online. gitu. Jadi emang kebaginya beberapa ya, ada yang fokus ke literasi, ada juga fokus yang ke maksudnya akademik bukan sih Kak kelas online-nya? Kelas online-nya nggak akademik banget sih. Jadi kelas online-nya itu lebih ke kayak kelas pranikah, kelas Oh, keuangan, kelas karir, kayak gitu-gitu. Sama kelas menulis juga. Awalnya memang kelas menulis sih. Awalnya memang kelas menulis beberapa batch, terus kita coba kembangkan lagi lebih ke karena sesuai dengan apa tujuannya Ublik gitu sih. Jadi kita pengen kayak ibaratnya mempersiapkan teman-teman yang usia 20 sampai 25-an ini untuk bisa take off di usia 30-an itu dengan mulus gitu. hmm, Jadi apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keresahan mereka, kita coba ibaratnya kita coba rangkul, kita coba sediakan gitu. Kita coba uh, iniin bareng-bareng. Nah, nanti harapannya sih mereka bisa itu tadi take off di usia 30-an dengan mulus gitu. ya, 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 karena kerasa aja sih kayak sebelumnya ini kan aku pernah juga bikin talk sama psikolog yang rata-rata tuh orang yang cerita sama aku di podcast itu antara umur 18 sampai 25-an itu pasti menceritakan permasalahan hidupnya yang mulai overthinking, Iya. yang mulai Hmm. maksudnya transisi antara remaja dan dewasa lah ya. Iya, betul. Jadi ibaratnya mungkin masa sekolah dulu eh, itu kita menghadapi sesuatu yang berbeda dibandingkan ketika kita udah kuliah. Kalau sekolah kan mungkin kita kalau dari segi belajar aja berbeda ya dengan kuliah. Iya, Kalau sekolah kan kita ibaratnya disuapin gitu. iya, Hari ini kamu belajar A, belajar B, belajar C. Kalau kuliah kan kita
mau belajar apa terserah kita mau ngambil kelas apa, kita datang kelas itu apa enggak juga terserah. Kita mau lulus kapan juga terserah, kita mau selesai skripsinya juga terserah, mau nggak lulus pun bisa gitu, terserah gitu. Nah, maka dari itu mungkin saya pengalaman juga dulu ketika kuliah juga itu ternyata berbeda sekali gitu. Kita harus cari dosen, kita malah yang harus nyari guru. Kalau dulu mungkin SMA kita mungkin cabut gitu ya, pernah nakal gitu, ibaratnya cabut terus guru yang nyari kita gitu, bukan kita yang nyari guru gitu. Sekarang kita kuliah kita harus nyari dosen, nyari pembimbing, nyari nilai, ibaratnya kayak gitu loh, gitu-gitu sih. Itu aja udah berbeda gitu, makanya kita pengen mempersiapkan gitu untuk ibaratnya ya ngasih tahu lah ke teman-teman bahwa begini loh, jadi kamu nanti bisa punya gambaran nih, nggak kaget gitu, nggak shock gitu ketika masuk dunia kerja, dunia kuliah udah wah ternyata beda sekali gitu. Kan banyak yang sampai mungkin depresi dan lain sebagainya gitu sih. Iya. Nah, ini juga menarik untuk aku cari tahu lebih dalam, karena ini pertama kalinya loh Kak, aku menemukan sebuah platform di mana sebagai wadah untuk ya anak-anak seumuran aku ini untuk lebih mempersiapkan jenjang karirnya di masa depan kan. Nah, kalau boleh tahu nih, emang Ublik sendiri ini berdiri tahun kapan Kak? Sebenarnya kita Ublik itu logonya dibikin tahun 2017 awal Januari, terus websitenya launching di Februari awal gitu sih. Jadi udah mulai 2017 itu udah mulai jalan, tapi memang di awal kita belum berbentuk seperti sekarang gitu, masih waktu itu saya masih sendiri gitu. Awalnya sih blog pribadi sih. Awalnya blog pribadi gitu. Keresahan pribadi aja, saya nulis, ada teman yang gue mau nyumbang tulisan dong ke website lu, boleh gitu, kirim. Akhirnya kirim, mereka nyumbang tulisan gitu. Sebenarnya Publik Berdiri sebenarnya awalnya tuh kan keresahan saya pribadi, terus kemudian saya ketemu nih teman-teman yang ternyata keresahannya tuh sama ya. Terus keresahan itu ternyata setelah ngobrol lagi berkembang gitu, melebar. Akhirnya sampai kita simpulkan, ternyata seperti ini loh gitu. Ublik itu seharusnya seperti ini, seharusnya kita menjadi yang seperti ini gitu. Itu setelah berbagai proses itu tadi gitu sih. Nah ini dari awal Kak Rido sendiri gitu, memangnya saat itu yang dirasain sama Kak Rido itu apa sih? Jadi sebenarnya awal itu kan saya dulu kan SMA di Jawa Timur, di Madiun gitu, sebuah kota kecil gitu di Madiun. Awalnya itu karena saya dulu ibaratnya pernah ada semacam kekecewaan gitu. Jadi saya itu dulu SMA itu ibaratnya inilah ranking terbawah gitu loh. Pernah juga ranking 10, itu pun sama teman-teman, wah ini jangan-jangan ibaratnya diremehin gitu. Wah ini jangan-jangan gurunya salah ngurutin nomor nih. Terus waktu itu saya sih ini ya tersinggung ya, tapi setelah dewasa gitu saya pikir-pikir aneh juga ya kalau misal gurunya salah ngurutin, berarti yang teman saya ranking 1 harusnya ranking bawah di bawah saya gitu, lebih bego dari saya gitu. Aku sih mikirnya gitu setelah. Nah, terus suatu ketika saya daftar kuliah, terus saya bisa membuktikan saya bisa masuk perguruan tinggi negeri yang bahkan orang-orang waktu itu nggak ibaratnya nggak expect saya bisa masuk gitu. Saya waktu itu bisa masuk perguruan tinggi negeri di daerah Jawa Barat, tapi terpaksa nggak bisa saya jalanin karena faktor biaya gitu. Waktu itu padahal itu dari segi jurusan, dari segi kampus itu udah saya banget lah, udah cita-cita. Karena waktu itu kan saya memang pengen masuk ke jurusan yang IT kan. Dan itu udah saya pengen banget belajar komputer itu dari SMP lah. Saya ibaratnya jatuh cinta sama komputer itu dari SMP. Pengen tahu gitu, orang kok bisa bikin game seasik ini, cari gimana sih gitu loh. Nah dulu awalnya gitu, jadi udah keterima, udah seneng, tapi ternyata nggak bisa dijalanin karena terkendala biaya itu tadi gitu loh. Terus sempet down juga, sempet down gitu. Terus suatu ketika saya harus tetap move on kan, ibaratnya
waktu itu harus tetap move on. Wah, ini jadi curhat, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa dong, Kak. Ya, waktu itu saya harus move on gitu, harus dipaksa move on gitu. Waktu itu juga mau cerita ke siapa juga nggak tahu, mau curhat ke siapa juga nggak tahu gitu. Sosial media belum terbuka sekarang gitu ibaratnya. Jadi kalau sekarang mungkin ada platform seperti Mbak Unge ini bisa ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau dulu belum ada kayak gini. Jadi ya kita ngobrol sama diri sendiri aja gitu kan. Saya harus ke Jakarta gitu kan, cari pekerjaan, waktu itu cari pekerjaan, bukan cari kuliah sih, pikirannya cari pekerjaan. Terus ada saudara menawarkan, ini ada nih universitas swasta gitu, kamu bisa kuliah terus ada kesempatan magang juga, jadi bisa lumayan lah, bisa subsidi uang kuliah gitu. Nah akhirnya waktu itu saya kuliah, terus ada magang juga di kantor gitu, terus ya udah jalanin aja gitu. Nah di satu titik juga waktu itu saya lihat berita itu saya masih dalam keadaan nggak terima gitu. Wah ini harusnya saya bisa nih masuk ini gitu kan. Ya, ibaratnya kan kita udah berusaha mati-matian dari yang ibaratnya dulu SMA pelajaran fisika sering diusir dari kelas gara-gara nggak bisa ngerjain soal gitu, sampai bisa ngerjain soalnya, bisa lulus gitu ibaratnya. Nah berarti kan itu perjuangan banget ya. Nah itu apa namanya, tetap ini terus tetap nggak terima gitu, down, ibaratnya males-malesan gitu. Nah suatu titik waktu itu saya lihat berita ada seorang anak tukang becak waktu itu di Semarang, namanya Mbak siapa waktu itu ya. Itu life changing banget buat saya pribadi sih. Seorang anak tukang becak bisa S3 di Inggris, dapat beasiswa. Nah, itu waktu wah, orang ini hidupnya lebih susah daripada saya. Kok bisa ya waktu itu? Terus akhirnya saya ibaratnya berkawan lah dengan teman-teman yang kuliah di luar negeri dan lain sebagainya gitu. Terus ya ikut komunitas juga, belajar. Akhirnya saya oke, ya udahlah, nggak bisa kuliah, aku mau belajar pemrograman, aku pengen bisa bikin website waktu itu idenya. Saya pengen nulis gitu, aku pengen nulis, aku ikut komunitas. Akhirnya ikut komunitas namanya Blogger Jakarta waktu itu. Wah ini kalau nanti saya share teman-teman Blogger Jakarta rame nih. Jadi saya di situ belajar tuh gitu, belajar gimana sih caranya bikin website, caranya bikin blog gimana sih, cara nulis yang benar gimana. Nah mulai dari situ saya bikin tuh. Nah itu awal mula Ublik di situ. Nah keresahan saya tuh mungkin kalau saya dulu bisa menjalani kuliah di tempat sesuai cita-cita saya itu, mungkin saya nggak bisa kayak sekarang nih bikin Ublik gitu loh. Terus dan saya bisa explore sendiri, saya bisa, kan saya dulu introvert ya, saya nggak bisa nih kayak ngomong dengan orang baru seperti ini, nggak bisa saya dulu tuh bahkan kalau di rumah itu saya dulu di depan komputer aja, di depan PC gitu, kalau ada rame-rame di luar itu kalau anak-anak lain ayo pulang, udah ini, saya malah disuruh keluar, ayo main sama temennya sana gitu. Saya nggak bisa ngomong sama orang, nggak bisa. Mungkin kalau saya di kuliah di sini mungkin saya tetap jadi orang yang introvert gitu, karena kan sesuai dengan zona nyaman saya. Mungkin dengan begitu saya dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. Nah dengan begitu saya pengen Ublik, saya waktu itu pengen cerita ini loh, ternyata sesuai apa yang kita inginkan itu ternyata ada jalan yang lebih baik lagi di luar sana ternyata gitu. Kita nggak boleh ibaratnya berpikiran negatif dulu nih, jangan wah kita down, semua usaha kita gagal. Oh ternyata ada nih jalan kita dilewatkan jalan yang sedikit berbatu tapi ternyata bagus nih buat kita kayak gitu. Awalnya keresahannya gitu sih waktu itu, makanya slogannya inspirasi untuk anak muda Indonesia waktu itu kan, di UD kan slogannya, makanya waktu itu pengennya itu gitu sih. Nah terus kan Kak, dari tadi yang Kak Ida sendiri bilang kalau awalnya tuh sebenarnya seorang yang introvert tapi punya banyak keresahan. Pernah ini nggak sih Kak, namanya berpindah dari zona nyaman tuh kan pasti ada aja yang namanya ketakutan ya? Iya. Nah, apa sih optimismenya Kak Rido yang ngebuat terus maju saat itu? Mungkin pada awalnya bukan lebih ke
optimisme sih, lebih ke karena kepepet. Nah, kepepet. Iya, jadi ibaratnya begini, kalau waktu saya anak pertama ibaratnya, saya dulu mikir kalau saya nggak menjadi sebuah sesuatu, saya nggak bisa nih bantu adik saya sekolah waktu itu gitu mikirnya, nggak bisa bantu keluarga. Makanya saya kepepet, sudah terlanjur di Jakarta, ya sudah, saya nggak punya apa-apa ibaratnya. Saya mikirnya gini, kalau orang seperti saya waktu itu, saya entah kenapa saya berpikir, kalau orang seperti saya yang nggak dari background nggak punya apa-apa, terus introvert, nggak punya teman gitu kan, nggak ada orang yang peduli kepada saya kecuali keluarga saya sendiri gitu. Saya mau ngelakuin apa aja, senekat apapun saya, orang nggak akan peduli. Nekat positif ya maksudnya. Segagal apapun saya berkali-kali, malu-maluin kayak gimana pun saya, orang nggak akan peduli. Jadi saya bisa berjuang dengan tenang. Itu yang membuat saya aman gitu. Jadi saya bebas tuh dari omongan tetangga, omongan orang, omongan teman, saya bebas tuh. Kan sebenarnya kita ini kan menjadi resah karena itu tadi, kita takut nih diomongin orang gini. Itu kan salah satu menjadi keresahannya kan itu. Selain takut karena usaha kita gagal apa gimana ya, itu kan sebenarnya waktu itu saya mikirnya gitu, oh ya udahlah gitu, total aja sekalian gitu, keliling Jakarta naik busway sendiri, bodo amat gitu, nggak perlu malu. Toh saya di sini juga orang baru, saya nggak kenal siapapun gitu. Kalaupun saya salah ngomong, salah nanya juga orang nggak akan peduli gitu. Makanya untuk itu lebih ke karena lebih awalnya nekat gitu, ya udah. Karena kepepet, nekat, terjadilah begitu. Dan setelah adanya proses keluar dari zona nyaman itu dan membentuk tadi yang awalnya cuma bikin website pribadi, terus banyak orang yang mau untuk join, apakah akhirnya Kalido menemui, oh ini passionnya emang di sini kayak gitu? Saya sebenarnya kalau dari segi passion, memang saya sudah ketemu apa yang saya suka itu memang sudah, ya itu tadi dari SMP ya. Cuman jalan menuju passion itu saya baru ketemu pas di situ, pas ketika banyak teman-teman yang bantu untuk bikin webnya, bantu teman-teman yang bantu untuk nulisnya, itu pas setelah itu tadi, setelah kita bikin blog itu terus jadi, terus banyak orang nulis itu, oh ternyata ini jalan yang terbaik karena saya bisa kolaborasi dengan banyak orang gitu. Saya nggak perlu, jadi udah gitu berdiri modalnya cuma beberapa ratus ribu aja gitu. Teman-teman tuh bahkan ada yang nulis secara sukarela, mereka nggak mau dibayar gitu. Aku ada tulisan, aku mau gabung. Bahkan co-foundernya Ublik itu Mbak Restia itu tiba-tiba chat di Facebook saya, Rido, aku boleh gabung nggak gitu, ibaratnya kayak gitu loh. Jadi aku waktu itu nggak ngeh bagaimana sebuah platform atau dalam tanda kutip kalau sekarang startup ya gitu ya, berdiri itu bagaimana, memanajemen sebuah ini tuh aku belum tahu tuh, masih polos banget gitu. Nah dari situ aku, oh ternyata memang ini kayak diberikan jalan gitu, kayak ternyata nasib mengantarkan saya ke jalan itu gitu. Orang-orang tanpa saya minta mereka mau bergabung dan ternyata mereka punya keresahan yang sama setelah diskusi lagi. Gitu. Berarti sih. Setelah di tahun 2017 ya? Sampai sekarang 2020 ini anggota Ublik sendiri ada berapa orang, Kak? Kalau komunitasnya ada ratusan. Kalau penulisnya ada sekitar 30-an orang penulisnya. Itu sih. Kalau peserta biasanya kita satu kelas itu ada sekitar 20-30 orang per kelas. Ini sekarang udah jalan, udah batch ke-6 kalau nggak salah. 6 kalau nggak ke-7 untuk kelas menulis. Dan itu tersebar untuk seluruh Indonesia ya? Iya, tersebar seluruhnya. Bahkan timnya Ublik sendiri itu kita beda-beda kota. Oh iya? Saya Mbak Restia itu awalnya belum pernah ketemu sama sekali. Jadi kita semuanya bertemu di online, semuanya di dunia online semuanya. Nggak pernah kita kayak ketemu sebelumnya ketemu terus janjian gitu, nggak pernah.
setelah berjalan lama, akhirnya memang waktu itu pernah ketemu untuk diskusi secara langsung. Gitu. Gitu Jadi sih. emang udah jumlahnya banyak juga ya. Aku pun sendiri ketika menemukan platformnya di Instagram itu kan aku ngeliat ini komunitas atau apa ya, terus aku baca sampai bawah-bawah, oh ternyata nggak cuma tentang literasi di dalamnya gitu kan. Terus juga banyak ada yang gimana kita untuk ningkatin self improvement kita, terus self love kayak gitu-gitu. Nah, itu bagi aku menarik banget. Nah, sekalian nih, waktu itu kan udah pernah bikin question and answer ya. Ada beberapa yang pengen aku tanya nih. Ada dari menulisartikel.com, katanya ada kantor secara fisiknya nggak sih? Kalau kantor secara fisik sekarang belum, karena memang kita bekerjanya online semua kan. Timnya itu ada yang dari Banyumas, ada yang dari Purbalingga, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Solo gitu. Saya sendiri sekarang di Jakarta, jadi kalau kantor secara fisik belum, apalagi kalau COVID sekarang kan susah ya. Kalau mau bikin kantor fisik ya, jadi mending online dulu lah sambil lihat ini. Takutnya nanti kalau udah ini kantor secara fisik malah ternyata nggak efektif, nggak nambah, ini malah mempersulit ruang gerak kita juga gitu. Oh, berarti ntar kalau misalkan ada meeting-meeting sama anak tim itu secara online ya, Kak? Ya, biasanya kita lewat Zoom gitu biasanya. Wih, keren ya, tapi bisa seefektif itu loh walaupun online. Iya, itu juga apa ya? Entah kenapa. Jadi memang mungkin karena sejak awal berdirinya tuh ketemu di Facebook, ketemu di Instagram gitu ya, ketemu di grup WA komunitas gitu. Jadi ya udahlah. Memang udah saling percayanya memang dari ibaratnya dari platform digital semua. Jadi sudah berjalan aja. Keren mengalir sih. aja. Nah, ini selanjutnya dari Skripsi ID. Kenapa sih namanya harus Ublik? Terus awal ceritanya kayak gimana? Kalau nama sendiri itu sebenarnya waktu itu saya terinspirasi sama cerita-cerita orang dulu di kampung saya itu. Kalau orang tua saya marahin saya itu, kamu enak ya sekarang sekolah belajar pakai lampu, pakai ada listrik, ada komputer. Makanya belajar yang rajin. Dulu kami belajarnya pakai ublik tuh kalau bahasa Jawa itu artinya lampu minyak gitu. Kami dulu belajarnya pakai lampu minyak. Terus saya dulu mikir, wah susah juga ya. Tapi nyatanya banyak juga orang yang berhasil dari situ gitu. Makanya waktu itu aku pikir, wah bagus juga filosofinya kalau aku bikin ublik ini sekarang, tapi logonya lampu gitu ya, lebih modern. Harusnya kita lebih semangat gitu ya, lebih mudah belajarnya karena dari gitu sih. Oh, sama aku juga tadi baru mau nanya tentang logonya. Oh, nyambung ya ternyata sama logonya juga lampu. Gitu sih. Jadi itu awalnya. Nah, terus Ya. Dari ceria dan bahagia. Kepo dong, Kak, cita-cita Ublik itu apa sih? Tadi ya. Ya, jadi itu tadi ceritanya kita pengen ibaratnya membantu teman-teman di usia apa ya, bahasa kerennya sekarang quarter life crisis ya. Iya. Ditanya kapan nikah, kapan lulus, kapan skripsinya selesai gitu kan. Kalau udah lulus, kapan kerja kok nganggur mulu gitu. Nah, itu tuh maksudnya kita pengen mempersiapkan teman-teman biar bisa oke di situ nanti usia 30-an, usia 30 ke atas kan tinggal ibaratnya usia 20, 25 itu pencarian, 30 ke atas kan memaintain apa yang kita udah jadi apa, nah kita kejar itu terus gitu kan ibaratnya, udah tahu sasarannya apa, nah kita pengen itu udah siap, jangan sampai usia 30 masih cari-cari sana sini, masih nggak tahu hobinya apa, passionnya apa gitu kan, ini banget gitu. Iya benar-benar. Jadi lebih, nah ini yang pengen aku tanya, tapi nanti di akhir setelah pertanyaannya beres yang dari teman-teman nih. Terus kalau dari Yovian HP mau tanya asal usul Ublik tujuannya apa dan kok dikasih nama Ublik tadi udah ya? Udah, yang tadi itulah pokoknya. Nah terus ini dari Savana Sastra, admin itu siapa aja sih, kenalan dong katanya. Kalau admin, maksudnya kalau pengurusnya itu kita ada 6 orang, itu ada saya,
ada Mbak Restia Ningrum, ada Kiki, tapi Kiki sekarang lagi vakum karena lagi bikin nyusun buku. Wow. Ada Mas Denny nih yang di Surabaya. Mas Denny juga lagi vakum juga karena lagi bikin buku juga gitu. Terus ada Mbak Yuanita, ada Mbak Pradina. Kita Itu ada 6 orang. tim inti ya? Iya, tim inti, boleh dikatakan tim inti. Nah, terus selanjutnya nih dari Safira Aulia Putri, bisa nggak sih ikut jadi pengurusnya katanya gitu? Ini banyak banget sih. Kemarin yang nanya-nanya juga ke saya secara pribadi, mau gabung dong gitu. Tapi kan kalau untuk menambah orang kan kita perlu ibaratnya inilah ya, melihat kebutuhan dan lain sebagainya gitulah ya. Tapi kalau teman-teman pengen merasakan dan bergerak bersama Ublik gitu, itu ada sekarang kanalnya namanya kita ada project baru itu Ublik Future Program. Jadi itu semacam kaderisasi untuk komunitas. Jadi nanti teman-teman yang usia mahasiswa boleh daftar di situ. Nanti mereka akan ikut kegiatan operasionalnya Ublik, entah itu nanti bikin event, entah bikin webinar, entah itu bikin nanti acara-acara komunitas atau kelas gitu. Nah, tapi mereka akan selain itu mereka juga akan kita masukkan ke kelas-kelas karir gitu, yang khusus untuk mereka, kelas karir, kelas finansial gitu. Jadi ibaratnya kita pengen ibaratnya mengurusin apa sih, pengennya mereka mau apa sih, nanti cita-citanya mau jadi apa sih gitu sih. Nah terus membantu mereka di situ sih. Nah terus juga akan ada mentorship mengenai leadership gitu-gitu sih, keorganisasian gitu. Itu khusus untuk mahasiswa. Kalau nanti bisa misalkan juga jadi pengurus, bisa juga nanti ikut mengurusi kegiatannya Ublik gitu kalau mau bergerak bareng Ublik gitu. Iya. Nah, tapi kedepannya bakal ada rencana nggak sih Kak untuk anak-anak usia, maksudnya ya SMA gitu, untuk mereka yang kan kadang juga bingung untuk nentuin jurusan. Nah, itu sebenarnya udah ada rencana. Tapi kemarin itu sebenarnya mau dibarengin sama kelas karir yang untuk mahasiswa. Cuman karena kita pengen fokus banget gitu. Jadi mungkin akan ada nanti bulan-bulan sekitar bulan Agustus ya. Kita akan coba bikin untuk kelas untuk teman-teman SMA. Itu juga sebenarnya kemarin udah ada beberapa anggota komunitas yang dari SMA juga udah nanyain gitu sih. Mau nanya-nanya nih kalau mau milih jurusan tuh bagusnya gimana gitu. Iya. Karena itu juga sempat pernah jadi keresahan aku saat SMA. Aku nggak tahu passion aku gimana. Iya, jadi gini loh. Bentar. Sekarang kuliahnya jurusan apa sih? Aku HI. Oh, hubungan. Oh, oke. Iya, nah. Di mana? Di Bandung, di UNPAS. Oh, oke. Nah, keren sih. Oke. Ya, itu pun sebenarnya bukan passion aku di sini tuh, Kak. Dan aku ngerasa kayaknya itu salah passion. Itu tuh berawal dari sama si kejebak. Ya, itu kejebak istilahnya kayak gitu. Jadi, ketika aku orangnya pengen banget jadi seorang psikolog gitu, aku tuh pengen banget intinya cita-cita aku tuh bisa bekerja di rumah sakit jiwa gitu intinya. Nah, ketika saat itu aku skip setahun kuliah, kan aku kekeh nih pengen di psikolog, pokoknya gak mau jurusan lain, pengen psikolog aja. Pas tahun berikutnya setelah aku skip itu ternyata ya nggak tahu ya kenapa aku jadi akhirnya di sini, tapi ya udahlah dijalanin karena udah mau semester akhir juga. Nah, itu pun sempat aku bingungin gitu loh Kak, jadi ini gimana ya, maksudnya untuk tahu passion aku di mana tuh aku harus kayak gimana, karena aku sendiri nggak tahu kan si karakteristik aku ini kalau misalkan dalam akademis tuh lebih suka yang mana, itu aku nggak tahu dari saat itu. Nah, terus sempat ikutan juga salah satu ada komunitas di Bandung yang menjurus gitu loh, Kak. Jadi kayak misalkan kita ikut psikotes, ikut-ikut kelas-kelas apa yang lebih menjurus kita tuh cocoknya kemana, kayak gitu kan. Sampai ke berbagai lembaga bimbingan sekolah pun aku ikutin dan aku lihat hasilnya. Tapi ternyata itu tuh semua tuh kayak bagi aku nggak akurat gitu loh. Ternyata nggak sesuai. Iya.
Waduh. Karena Itu padahal psikotes yang ini banget ya. Maksudnya kayak iya, kalau saya dulu pernah psikotes masuknya IPA atau IPS kayak gitu kali ya. iya, iya, Minat diri kan. iya. Eh, Mereka bilang katanya ada kemungkinan, maksudnya kemungkinan besar sih kamu emang cocok di apa psikolog itu. Nah, tapi akhirnya ketika ya nggak tahu ya setelah aku ikut tesnya berbagai macam itu ternyata tidak cocok dan akhirnya mungkin ya ini jalannya ketika aku pengen jadi psikolog gak bisa ya udah bikin podcast aja gitu kali ya. iya. Kalau ya tuh iya bisa jadi ya. Kalau misal kau nggak dulu masuk psikologi, bisa jadi nggak jadi podcast. Nah, iya. Karena udah puas kan, maksudnya biasanya kan gitu kan. Kita Iya. udah puas nih, kita fokus aja gitu untuk belajar psikologi. Saya juga mungkin kalau dulu masuk di bidang IT juga, wah ya udah fokus aja kuliah yang benar gitu kan. Nggak mikirin yang lain. Nah, kalau Karida sendiri dulu ngambil jurusan apa? Saya ngambilnya manajemen keuangan. Lah, serius? Iya, manajemen keuangan spesialisasi aktuaria. Lah, aku kira tuh ada sambung-sambungannya sama literasi. Enggak, aku enggak ada. Atau kesejahteraan sosial gitu, yang maksudnya nyambung sama si Ubliknya ternyata enggak ya? Enggak begitu. Enggak ada sama sekali. Iya. Enggak ada sama sekali. Bener-bener ini kayak kanan dan belok kanan sama belok kiri gitu. Jurusannya belok kanan, saya belok kiri gitu. Udah enggak nyambung. Uniknya ini juga Mbak Restia itu yang co-foundernya Ublik, itu juga sama. Jadi dia kuliahnya dulu matematika. Matematika murni, FMIPA, iya. Tapi setelah lulus sekarang jadi penulis dan ngurusin Ublik. Keren Content ya. creator lah gitu. Iya, jauh banget makanya udah punya ibaratnya udah punya gambaran mau jadi apa aja, bisa ada aja gitu. Terus udah mau Mbak Restia itu juga dulu cerita, wah ini jadi gosipin Mbak Restia, maaf ya Mbak. Ceritanya saya pinjam. Jadi dulu Mbak Restia tuh pernah cerita ke saya, jadi katanya dulu SMA tuh pengen banget jurusan matematika. Karena dia dulu suka ngajarin orang gitu-gitu loh. Ternyata setelah masuk jurusan matematika tidak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya malah jadi penulis gitu. Ya kayak Mbak Restia yang pengen jurusan matematika, dapat jurusannya, tapi ternyata masih ada aja gitu yang ternyata ini memang nggak sesuai gitu. Jadi memang sebuah ini sih teka-teki juga sih. Nanti ujungnya mau kemana. Nah, tapi kalau misalkan someday Karido dapat beasiswa S2, jurusan apa yang pengen Karido ambil? Aku pengennya ini, teknik komputer. Oke, balik ke itu ya, IT lagi. Iya, dan itu nyambung sama sebenarnya agak sedikit nyambung sama jurusanku yang sebelumnya kan teknik komputer itu ada data analisis juga. Gitu-gitu. Terus ya bikin coding-codingannya juga ya masih nyambung lah kan aktuaria juga data analisis juga statistik juga gitu sih. Aku dulu aja nggak tahu itu aktuaria apa pas mau daftar. Pokoknya disuruh om saya, kamu daftar ini ya. Ini apa jurusannya om? Aktuaria. Udah daftar aja. Nanti dicariin tempat magang gitu. Iya. Oh gitu. Oh ya udah oke. Karena kita udah nggak tahu kemana lagi gitu kan daripada jadi pengangguran sukses kan. Mending ya udahlah oke dah mau dah. Oh itu jurusannya apa ternyata tapi dan kan itu aktuarnya matematika banget ya. Aku dulu tuh nggak suka matematika. Nggak suka. Jadi itu masuk tuh bener-bener semester pertama tuh tersiksa ya setengah mati. Jadi download lagi buku-buku SMA, belajar lagi bener-bener dari nol, dari bener-bener ibaratnya dari 1+1 sama dengan 2 gitu. Ya itu belajar lagi, download lagi buku-bukunya gitu. Orang dulu aja sering diusir dari kelas gara-gara nggak bisa ngerjain soal, ini malah terjebak gitu. Jadi itu sih, jadi uniknya juga di situ juga. Maksudnya ada aja gitu. Tapi saat itu ketika
Karido ngerasa berat banget, gimana caranya untuk keep fighting aja sama jurusan yang menurut Karido ini bukan passionnya? Karena emang ya nggak tahu mau kemana lagi. Jadi tetap dijalani ya? Ibaratnya nih, kayak misal nih Kak Unge nih, jalan di jembatan, kanan kiri jurang. Mau nengok ke belakang ada harimau, kan cuma bisa jalan ke depan, ya nggak? Iya benar. Kalau mau terjun juga pasti mati, mau ke belakang mati, ya udah ke depan aja kita gitu. Udah mau ibarat kata orang bodoh kayak saya mah ikutin alur aja dulu lah gitu. Nanti Iya, kalau betul. misal ada hal-hal yang ini ya kita pelajarin gitu. Memang harus kayak gitu. Saya dulu juga mikirnya waktu itu, oh mungkin memang saya disuruh belajar ini sekarang. Oh ya udah, mungkin ini saya mikirnya mungkin suatu saat nanti di suatu titik dalam kehidupan saya, apa yang saya pelajarin ini akan berguna buat saya, buat keluarga saya, buat orang-orang sekitar. Aku cuma mikirnya itu aja sih. Selain tadi karena memang udah kepepet banget nggak bisa kemana-mana lagi ya, gitu. Itu mikirnya gitu aja. Oh ya udah deh, aku coba pelajarin. Masalah nanti gagal atau berhasil, ya udahlah pikir belakangan. Toh juga ini maksudnya emang kita nggak ada jalan lain gitu ibaratnya kayak gitu. Gitu sih. Nah, terus akhirnya Kak, aku pengen banget nanya nih. Kebanyakan kan dari misi yang ada di Ublik ini untuk bisa memanusiakan manusia ya, dalam arti membantu untuk mereka bisa lebih kehidupannya lebih apa ya tertata lah. Sebelumnya mungkin mereka belum pernah berpikir bisa menemukan jalan itu, akhirnya dibantu untuk bisa menemukan jalan itu. Nah sebenarnya kenapa sih Kak pengen banget gitu? Maksudnya bukan kenapa, tapi apa yang melatar belakangi Karido dan anak-anak tim untuk mau terjun memanusiakan manusia? Iya kan selama ini kita kan ibarat kata kayak misal saya dulu terjun ke dunia kerja gitu ya, magang dari nol banget, dari nyoba-nyoba kertas dan sebagainya tuh saya nggak tahu tuh saya mau kemana habis ini gitu. Saya setelah ini tuh mau apa achievement yang mau saya dapat gitu, ibaratnya kayak gitu. Nah, kami tuh pengen gitu sama teman-teman tuh ibarat kata tidak membuat teman-teman itu seperti itu gitu. Karena pengalaman pribadi. Dan ternyata bukan pengalaman pribadi saya juga. Banyak teman-teman juga yang dulu juga, Kak, aku udah kuliah, jurusanku begini, tapi aku masih bingung nanti jadi apa ya gitu. Kak, aku kuliah, aku sebenarnya nggak suka jurusan ini, tapi keterima. Apakah aku harus pindah jurusan? Tapi ini udah tahun ketiga, kayak gitu loh. Kayak gitu. Nah, dan mereka tuh ibarat kata kita kan berjalan ya, ibaratnya kehidupan kan berjalan gitu ya, berjalan yang sudah dengan planning, yang saya beri contoh tadi kayak Mbak Resti ya, yang sudah dengan planning, aku nanti pokoknya kuliah mau jurusan matematika, aku nanti mau kuliahnya di sini, meskipun pada awalnya Mbak Resti waktu itu juga libur dulu selama setahun gitu sih, meskipun ya ada halangannya, tapi kan tercapai apa yang keinginannya, itu pun masih tidak sesuai dengan harapannya dia yang sudah punya roadmap mau jadi apa gitu. Nah, saya juga waktu itu saya mau masuk, ini soal milih jurusan lagi ya, maksudnya planning mau kuliah di mana gitu, mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa, saya pengen banget jurusan ini, udah gitu, udah terkonsep dengan kepala anak SMA tahun 2012 itu udah terkonsep gitu bahwa oh mau jalannya ke sini, tapi ternyata dengan peta di genggaman pun tidak menjadikan perjalanan kita menjadi lancar gitu loh. Ada ibaratnya tikungan-tikungan, ada ibaratnya posisi tidur, ada ibaratnya event-event dadakan gitu. Hal-hal dadakan yang ya kita harus handle itu gitu. Nah, kita tuh pengen teman-teman itu setidaknya punya roadmap itu tadi gitu. Dari segi keuangan gitu. Nanti gaji pertama saya mau saya apakan gitu kan. Terus investasi juga itu penting gitu kan. Jangan sampai nanti gaji kafe
suatu ketika butuh uang, nggak punya uang gitu. Teman-temannya udah beli rumah, udah beli properti, udah punya semuanya, dia masih di titik yang sama aja gitu. Orang yang sudah punya planning pun susah gitu, tetap nggak bisa sesuai dengan keinginan dia juga. Terus masalah karir juga, aku jurusan A, misal katakanlah tadi jurusan misal katakanlah jurusan kimia gitu. Terus tapi aku pengen jadi YouTuber gitu, atau aku pengen jadi content creator gitu kan. Ya kan zaman sekarang itu dong, teman. Cita-citanya apa? Aku pengen jadi YouTuber gitu. Ya, aku pengen jadi content creator misal. Nah, oke, kamu pengen jadi content creator nih, kasih tahu content creator itu seperti ini, konsekuensinya seperti ini, kamu harus melakukannya seperti ini gitu. Gitu. Nah, oh berarti aku harus mempelajari ini gitu. Terus apa kontenmu yang akan kamu tampilkan juga. Nah, kita pengen juga kayak gitu juga gitu nanti gitu. Terus untuk yang kelas karir yang sekarang ini misal kita juga pengen ngasih tahu teman-teman nih ketika nanti mendaftar pekerjaan itu kan kita nggak kayak misal kalau di kampus kita daftar kepanitiaan kirim email selesai gitu. Nah, kalau daftar pekerjaan kan kirim emailnya harus benar kata-katanya kayak gitu kan. Terus nyusun CV harus benar. Terus udah jangan sampai kirim email FYI gitu doang atau Dear Pak siapa ini terlampir CV saya titik gitu kan enggak dong gitu kan. Iya kan? Soalnya kemarin tuh masih banyak juga ternyata kayak gitu. Kayak Ublik kemarin buka open recruitment mentor gitu. Kita memang sengaja tuh buka selebar-lebarnya untuk mentor gitu. Nah, itu ada juga yang kayak terlampir CV saya selesai gitu. Terus atau enggak ada kalimatnya apa-apa, cuman CV doang dilampirin, dikirim udah. Jadi kok gini banget gitu. Maksudnya maksudnya nah itu perlu tahu juga. Jangan sampai oke, kamu punya kemampuan, kamu punya skill tapi kamu gagal karena salah kirim email doang gitu. Nah, terus CV juga harus ini. Terus bagaimana nanti pasti interview juga apa yang harus disiapkan kayak gitu. Bagaimana dunia kerja tuh kayak gimana sih? Kalau dunia kampus kita ibaratnya punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri kan. Maksudnya kita kan mau kita gagal, mau kita berhasil di kampus, itu yang menderita diri kita sendiri. Kalau dunia kerja kan kalau kita gagal, kalau kita berhasil, yang menderita atau yang kena dampak itu teman-teman sekantor atau klien gitu kan. Nah, itu juga perlu gitu untuk teman-teman bisa tahu juga kayak gitu-gitu. Terus bagaimana menentukan karir path yang bagus. Oh, saya pengen jadi direktur atau saya pengen mendirikan sebuah perusahaan gitu misalnya katakanlah di bidang apa, di bidang ini. Oh, apa sih kamu harus belajar apa dulu sih untuk ke situ gitu. Kamu sekarang kuliahnya jurusan apa? Oh, kamu udah punya ilmunya. Misal kuliahnya manajemen udah, oh berarti dari segi manajemen kamu udah paham. Kamu ingin mendirikan perusahaan apa? Perusahaan software misal. Oh, berarti kamu harus belajarnya ini dikasih tahu kayak gitu sih. Karena itu kan apa ya? Banyak terus kadang-kadang random gitu kan. Gitu sih. Jadi perlu siap nih, perlu tahu gitu, perlu tahu dulu. Jangan sampai kita keluar dari pintu tanpa bekal apapun, tanpa peta. Jadi kayak berjalan di tengah padang pasir gitu kan, nggak sampai tujuan akhirnya. Gitu sih. Ya, menarik. Terlebih juga dari banyaknya pengalaman dari anak-anak tim, terutama Karido sendiri ya, yang ngebuat akhirnya orang lain jangan sampai ngerasain kayak kita gitu, yang saat itu mungkin bingung, terus ngerasa ini ke depannya harus gimana. Keren sih, keren banget. Terus nanti, sebelum ke nanti, pernah ada ini nggak sih Kak, pengalaman gitu dari teman, apa nih, nyebut teman-teman Ubliknya siapa? Penggemarnya atau apa ya? Biasanya kita sahabat bisa ngambil. Sahabat.
Nah, untuk dari sahabat-sahabat Ublik sendiri gitu, pernah nggak sih Kak ada yang memberi kesan di luar dari apa yang kalian pikirkan gitu? Oh, pernah. Jadi waktu itu ada. Jadi kita buka kelas menulis gitu. Jadi pendaftarnya kan secara umum kan mahasiswa, anak SMA kan. Ada satu nyelip ibu-ibu daftar. Jadi terus udah tuh ikut kelas, selesai, terus dia ngabarin lagi. Waktu itu bukan ke saya, ke salah satu tim. Mbak, makasih banget, gara-gara saya nyantumin, saya pernah ikut kelas menulis Ublik, saya diterima kerja jadi seorang penulis, padahal pesaing saya itu pengalaman semua. Saya yang paling nggak punya pengalaman, tapi saya pernah ikut kelas ini gitu. Jadi saya dapat pekerjaan, makasih banget. Wah, itu seneng banget sih waktu itu. Oh, keren sih. Ternyata bisa bantuinnya sejauh itu. Nah, itu sih awal mula salah satu pemantik bikin kelas karir juga itu kayak gitu. Wah, ternyata tetap bisa loh gitu loh, kayak memberikan impact gitu yang lebih gitu. Kayak gitu sih. Ih, keren sih. Nah, kalau untuk kelas-kelasnya sendiri itu dibukanya setiap bulan atau gimana? Kalau kelas menulis kita usahakan ada setiap bulan. Kalau kelas karir ini kita coba angkatan pertama dulu. Itu mulai dari bulan depan. Ini kita belum sounding sih. Jadi ini kalau berbicara secara terbuka ini baru pertama kali di podcast ini. Wah, mantap sekali gitu. Jadi itu spoiler aja. Jadi rencananya bulan depan mau kita launching. Mentor-mentornya sih malam ini juga nih ada sebagian tim yang sedang mematangkan itu bersama mentor itu. Terus nanti rencananya akan di launching bulan depan, entah pertengahan, entah minggu kedua, kami belum tahu, tapi sedang dimatangkan itunya. Nah, nanti udah mulai tuh. Nanti rencananya sih kelasnya itu karena kelas karir, banyak yang dibahas gitu kan, terus mungkin diskusinya lebih panjang daripada kalau kelas menulis kan praktikal kan, ilmu praktek kan. Kalau kelas karir kan mungkin lebih random ya apa yang mau dibahas, mungkin pertanyaan-pertanyaan lebih banyak, kita coba akomodirnya jadi lebih lama, jadi mungkin nanti kelasnya sekitar 3 sampai 6 bulan kelasnya. Tuh. Mantap ya. Nanti sahabat-sahabat Ublik sendiri yang mau ikutan bisa daftar lewat mana? Nanti ada di IG, nanti di IG kita @ublik_id sama di web ublik.id. Nanti kita akan post di sana. Insya Allah pertengahan bulan depan atau di awal minggu kedua bulan depan. Dan itu bulan Juli. Kelasnya terbatas, Kak? Kelasnya terbatas karena kita pengen, maksudnya terbatas dari segi pesertanya ya. Iya. Terbatas. Target kita sih 25-an peserta per kelas, per sesi kelas gitu. Iya, biar dan itu kelasnya interaktif nanti via Zoom, sama ada grup WA juga kalau mau nanya-nanya ke mentornya. Ya, jadi buat nanti sahabat-sahabat Ublik yang mendengarkan, siapa tahu gitu kan, pengen buru-buru, itu harus terus pantengin Instagram sama websitenya ya. Jangan sampai nanti ketinggalan terus menyesal gak ikutan. Apa itu bakal continue setiap jadi rencananya bakalan continue. Bakalan ada terus. Nanti kan di kelas pranikah udah kemarin. Nah, itu juga akan ada lagi. Ada kelas pranikah. Belum ikut kan? Iya. Ada tuh kelas pranikah kemarin. Terus ada juga kelas finance juga udah, baru selesai. Nanti kita akan adakan lagi. Oke. Jadi aku juga bakal siap-siap nih kalau ada kelas pranikah, siapa tahu ya kan. Terus nanti Kak, kalau misalkan nih ya, syukur-syukur keajaiban datang, tiba-tiba corona menghilang gitu ya, COVID ini nggak ada, kira-kira bakal bikin event untuk yang, maksudnya nggak secara online nggak sih Kak? Kayak tiap kota gitu. Nah, iya, itu kemarin itu kan sebenarnya kita udah pernah 2 kali bikin acara offline.
Yang pertama di Wonogiri, yang kedua di Jogja. Yang di Jogja waktu itu ada bedah buku sama talk show. Yang di Wonogiri waktu itu tentang kepenulisan. Nah, sebenarnya sebelum corona menyerang, sebelum negara api menyerang ini, jadi waktu itu kita ada planning untuk bikin sebuah event di Solo sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran itu udah planning sebenarnya. Waktu itu kita udah punya venue-nya di mana, udah dapet. Terus siapa mau ngomongin apa, pembicaranya siapa, udah kepanitiaan udah jadilah gitu, udah tinggal eksekusi lah. Tapi karena corona terpaksa kita batalin. Jadi mungkin nanti pengen juga bikin event gitu di beberapa kota. Kita mau fokuskan dulu di Jawa dulu gitu. Misal di Jogja, di Surabaya kan belum pernah. Jogja, Surabaya, Jakarta, Solo gitu, Semarang gitu. Nanti kalau selanjutnya misal ada kesempatan kita akan pengen banget perluas seluruh Indonesia karena audiens kita kan juga dari berbagai, udah banyak yang nanya sih. Kayak kemarin, kapan bikin event sebelum corona nih? Kita udah spoiler, kita mau bikin event di Solo loh. Wah, kapan Kak? Aku dari Aceh. Wah, aku dari Padang. Oh ya, doain ya kami banyak rezeki. Saya bilang gitu aja. Dan siapa tahu juga setelah corona beres aku menunggu tim-tim Ublik ini datang ke Bandung ya. Wah, boleh, mantap. Nanti kita ketemuan. Ya, harus. Ya. Nanti teman-teman Ublik. Oh ya, itu kami belum pernah ketemu kecuali sama Mbak Ristia ya. Kami belum pernah ketemu secara offline loh. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kecuali Mbak Ristia pernah ketemu 2 kali. Yang lainnya belum pernah ketemu. Apa? Keren loh. Itu. Nggak tahu sih. Maksudnya ya udah, maksudnya bisa akrab, bisa kenal kayak saudara gitu. Keren banget pokoknya ini tim yang benar-benar baru aku temuin, terus juga kalian punya program kerja yang keren banget bagi aku karena aku juga baru menemukan, karena aku awalnya mengira bahwa Ublik ini adalah karena kan aku melihatnya dari lomba menulisnya kan saat itu. Ya. Nah, terus ketika aku cari tahu tuh aku kira ini adalah platform yang ya literasi gitu, ternyata pas dicari lagi ke bawahnya lebih diperdalam ternyata nggak cuma tentang literasi ya, keren. Iya. Sebenarnya kan juga literasi kan juga bukan tentang menulis aja kan, misal literasi pendidikan, literasi keuangan gitu juga sih. Tapi memang awalnya kita fokusnya ke menulis memang awalnya. Terus Kak nih, jadi segmen terakhir nih, untuk goals ke depannya atau planning-planning ke depannya apa aja sih yang pengen banget Ublik lakuin? Siapa tahu setelah corona beres, selain dari tadi tour tiap kota untuk ngadain event. Kita planning itu pengen ngadain kelas online yang lebih scale up lagi gitu. Yang mungkin pesertanya bisa ribuan, bisa 1000. Kita mau bikin semacam ya platform lah yang bisa akomodir itu juga. Terus juga kita pengen kembangin lagi komunitas ini nanti bisa aktif di setiap kotanya gitu. Misal di Solo, di Jogja, di Surabaya, di Padang ada juga komunitasnya kayak gitu. Jadi mereka bisa bergerak, nanti akan kita support gitu. Karena kan karakteristiknya kan beda-beda. Mungkin kita di Jawa kita punya keresahannya seperti ini. Mungkin di sana mungkin kesulitannya atau keresahannya mungkin berbeda lagi gitu kan, nanti bisa kita. Iya, oke. Nah, ini untuk teman-teman tim jika menonton podcast ini, apa yang pengen Karido sampaikan? Waduh, apa ya? Saya sih terima kasih banget sih. Maksudnya dari awal dulu, saya inget banget saya di komen Mbak Restia waktu itu waktu saya nggak nyangka banget bisa awet sampai sekarang untuk kerja sama bareng, terus teman-teman Mas Denny, Kiki, Mbak Yonita, Mbak Dina, yang bahkan belum ketemu, kami belum ketemu sama sekali, terus bisa punya satu visi yang sama, membangun platform ini jadi sesuatu yang memang kita cita-citakan bareng gitu.
nggak nyangka banget gitu bisa ketemu orang-orang sehebat ini. Jadi wah, makasih banget lah, mantap, mantap. Dan terus semangat juga ya buat kakak-kakak tim ini yang hebat sekali. Oh iya, semangat, semangat gitu. Dan buat sahabat-sahabat Ublik yang mendengarkan, kira-kira apa nih pesannya dari Kak Rido? Tetap semangat, jangan pernah lelah untuk belajar, karena nggak ada kata telat untuk belajar gitu kan, sampai kita mati. Deadline-nya adalah ketika kita menghembuskan nafas terakhir untuk mati. Jadi kalau misal teman-teman merasa, oh aku kok kayaknya udah ketuaan, atau aku mau belajar ini, aku malu gitu. Jangan. Kita belajar terus. Saya sendiri pun, teman-teman di Ublik juga belajar gitu. Belajar bagaimana memaintenance komunitas. Kami juga belajar juga sama dengan belajar dengan permasalahan yang dialami oleh para sahabat Ublik, belajar dari para mentor juga terus, karena hidup kan belajar terus. Jadi jangan pernah lelah belajar, semangat, jangan putus asa, apapun yang terjadi, tetap pegang teguh apa yang menjadi keinginan dan cita-cita, itu aja udah. Ini banyak banget pelajaran yang aku dapat sih podcast malam ini, karena wah ini keren banget, benar-benar platform keren banget. Kalau aku tahu dari dulu mungkin aku akan mendaftarkan diri juga nih. Jadi seorang tim yang keren-keren sih. Ya semoga nanti kalau misalkan memang ada waktunya dan aku bisa ikutan lagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanain sama Ublik, apalagi yang tadi sih aku menang banget kayaknya itu kelas pranikah. Seru. Atau misalkan ada kelas. Itu banyak loh peminatnya kelas pranikah. Umur-umurnya range-nya berapa, Kak? Anak kuliahan sih. Nah, cocok banget. Banyak kan cewek yang ikut. Oh iya. Kenapa ya? Mungkin udah pada keburu nikah kali ya. Ya udah deh. Terima kasih banyak Kak Rido udah nyempetin waktu malam ini sama aku berbagi cerita tentang Ublik dan pengalaman Kak Rido sendiri yang keren banget. Aku berharap sih benar-benar kalau misalkan corona udah beres kita bisa meet up secara langsung dan ikutin kelas yang bakal ada diadain nanti. Oke, terima kasih. Bye Kak Rido. Bye. Nah, itu dia perbincangan aku bareng narasumber aku yang tadi. Seru juga kan? Yang jelas, banyak banget manfaat yang kita dapat dari obrolan tadi. Untuk kalian yang suka sama postingan ini, jangan lupa di like, comment, subscribe di bawah. Share juga kalau misalkan kalian rasa obrolan aku dan narasumber aku ini ada manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa di BTW selanjutnya.